Memberi judul firman Tuhan yang barangkali ketika saudara melihat ini agak unik ya. Jangan tersinggung dulu, ini bukan artinya mau ngusir ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ada yang ingat ini perkataan siapa? Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat tepatnya itu ada di dalam Injil Yohanes. Nanti kita akan sama-sama belajar Injil Yohanes pasal yang ke-6 ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ya dari awal dalam Alkitab kita, Allah itu banyak bertanya kepada manusia. Ini sesuatu yang buat saya sangat menarik. Allah itu maha tahu kok harus nanya kepada manusia ya. Seolah-olah butuh informasi. Nah, tetapi kalau kita mendalami lebih jauh, maka pertanyaan Allah kepada manusia itu bukan hanya sekedar soal informasi ya. Ada satu maksud yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia ya. Nah, jadi kalau kita mengajukan pertanyaan ini ya, kenapa kok Yesus bertanya? Maka jawabannya saudara, bahwasanya dengan bertanya maka ia dapat mengarahkan seseorang untuk menyadari kesalahan dan kemudian menemukan dan memegang kebenaran. Ya. Ambil contoh misalnya ya, waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di pinggiran sumur Yakub ya. Pertanyaan kecil saja sebenarnya ya, mana suamimu? Kelihatannya pertanyaannya kok gelepek itu. Tetapi dari pertanyaan itu saudara, kemudian segala sesuatu ya yang hitam di dalam kehidupan perempuan Samaria itu terungkap, dan akhirnya Tuhan memberikan solusi bagi dia ya, kabar baik bagi dia saudara ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada saat dia bertanya, bukan dia butuh informasi karena dia adalah Allah yang maha tahu, tetapi pertanyaan Tuhan Yesus mau menunjukkan kesalahan yang kepadanya dia sedang berbicara, lalu kemudian mengarahkan orang tersebut atau orang-orang tersebut kepada kebenaran. Nah, mari kita kembali sekarang saudara kepada teks kita ya, yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Nah, sebelum nanti kita akan buka bagian itu, saya mau memberikan semacam pendahuluan ya, untuk saudara memahami konteks dari pertanyaan Tuhan Yesus itu. Nah, kalau sudah perhatikan di sepanjang Injil Yohanes, maka Yohanes banyak sekali berbicara mengenai tanda ya. Kalau dihitung ada 7 tanda. Dalam bahasa Yunani semeion, itu tanda artinya, tanda dan mujizat. Kalau dalam Kisah Rasul seringkali ditambah tanda dan mujizat. Lalu bahasa Inggris kemudian ada istilah yang sangat populer di kalangan kita ya, sign and wonders ya, tanda dan mujizat. Ada 7 saudara ya, ada 7 tanda. Nah, kalau saudara perhatikan ya, bahwa sebenarnya setiap tanda itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, apakah itu memberi makan kepada sekian banyak orang, menyembuhkan orang dari satu penyakit, melepaskan seorang dari kerasukan setan atau roh jahat dan seterusnya. Bukan hanya pada tataran ini saja ya, dan ini penting untuk pemahaman kita ya saudara ya. Seringkali kita menjadikan mujizat itu sebagai tujuan, itu salah ya. Jangan mencari mujizat, cari Tuhan. Amen. Sebab mujizat itu sebenarnya diberikan supaya kita mengenal siapa Dia. Amen. Nah, seringkali yang dicari kan berkatnya, ya inilah manusia, saudara, betul ya? Amen. Yang dicari berkatnya, yang dicari tandanya, saudara. Nah,
Kalau kita perhatikan, saudara, nanti setiap kali kita menemukan ya tanda-tanda itu muncul. Nah, ini juga muncul misalnya di pasal 9 ya, di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, lalu Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal rohani. Nah, kalau di sini ya dalam konteks ini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya kira sangat masuk akal kalau kemudian kalau itu cuma yang dihitung prianya saja ya. Jadi kira-kira mungkin dikalikan 3, 15.000 orang Tuhan Yesus memberi makan. Ya. Nah, sekali lagi tanda yang Tuhan buat itu tidak berhenti di situ saja. Tetapi Tuhan Yesus kemudian membuat sebuah pernyataan yang penting. Akulah roti hidup. Dan sebenarnya ini lebih penting daripada soal makan secara fisik, saudara. Tuhan Yesus mau menyebarkan sebuah kebenaran rohani yang jauh lebih berharga, yang bukan hanya sekedar mengenyangkan perut untuk sementara waktu, tetapi berguna sampai pada kehidupan yang akan datang. Nah, cuma sayangnya sekali lagi, saudara, khalayak ramai pada waktu itu tidak menangkap maksud Tuhan Yesus ini. Itu sebabnya, saudara, mereka terus ikut Yesus dengan harapan, pasti kalau kemarin kasih makan, hari ini Tuhan Yesus juga kasih makan kita. Nah itu, saudara, yang dicari makanannya. Tapi apakah Tuhan Yesus kemudian memenuhi apa yang menjadi harapan mereka? Tidak, saudara. Nah, disinilah momen yang penting yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengajar mereka tentang kebenaran rohani yang sangat penting bagi kehidupan mereka, baik di muka bumi ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, mari kita akan sama-sama sekarang melihat, ya, saudara, memang khotbah saya hari ini agak sedikit kurang terstruktur. Ya. Ini yang disebut kalau model khotbah namanya verse by verse sermon. Ya. Khotbah dari ayat ke ayat seperti komentari atau tafsiran berjalan. Iya, saya mau coba saja, barangkali saudara juga menikmatinya. Nah, mari kita akan melihat sama-sama, saudara. Pasal 6 ya, Injil Yohanes ayat 35. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara perhatikan di sini, saya menggarisbawahi dua kata ya, datang dan percaya. Saudara, ini paralel, berjalan beriringan. Ya, saya baru-baru mengunjungi mama saya. Ya, kesehatannya memang belakangan kurang baik ya. Saudara, habis lebaran saya pulang ke Klaten bersama dengan keluarga. Waktu saya mengunjungi mama saya, ibu saya, maka saya mengambil inisiatif, saya memilih, memutuskan dari hari Senin sampai Kamis saya akan datang ke rumah ibu saya. Nah, ini sebuah pilihan dan harus aktif, saudara. Nah, ini juga yang sebenarnya mau diseberangkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat kita berbicara mengenai percaya, maka sebenarnya percaya itu aktif. Sama seperti kalau kita mendatangi seseorang, maka tidak mungkin kita mengharapkan orang itu yang datang kepada kita. Kita yang harus memilih, mengambil inisiatif, lalu bertindak mendatangi orang tersebut. Nah, begitu juga dengan soal percaya. Tuhan Yesus menghendaki orang-orang yang mengikut Dia, mereka mengambil inisiatif, memilih secara aktif bahwa saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan lebih jauh, percaya kepada apa sih? Nah,
Ini khusus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sudah perhatikan, saya selalu menggarisbawahi kata makan, ya. Juga ada daging di sana. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Saudara, sekarang kita akan lihat ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Lebih lanjut ayat yang ke-55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, perhatikanlah di sini. Kalau demikian, ya, setelah tadi Tuhan Yesus katakan datang dan percaya, aktif memilih untuk percaya, lalu kemudian Tuhan Yesus tambahkan keterangan di sini. Jadi kalau kita mau simpulkan, ya, percaya kepada Yesus di sini, ya, khusus pasal yang ke-6 berbicara mengenai pilihan yang aktif untuk menerima kematiannya. Ya, perhatikan, diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, makan dagingku, minum darahku. Kamu mau hidup, makan roti yang kuberikan kepadamu. Saudara, itu berbicara mengenai kematiannya, ya, yang akan menebus dosa-dosa kita, dan kemudian kita menerima dia di dalam hati kita. Nah, ini jelas, saudara, ya, kita melihat tadi, ya, dari tahap ke tahap, ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan setelah Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini, apa yang menjadi reaksi para murid. Ya, mari kita akan lihat sama-sama. Ya, ayat yang ke-60 sekarang, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, perhatikan kata keras di situ, ya. Keras di sini bukan dalam pengertian sulit untuk dimengerti secara intelektual, tidak. Ya. Sulit, arti keras di sini, ini pengertiannya kasar sebenarnya. Loh, kasar, bagaimana maksudnya, ya? Kaitan dengan apa yang baru saja kita lihat dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, saya perhatikan, ya, orang Yahudi memiliki konsep tentang Mesias itu khas sekali. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, mereka ini picky, ya, milih apa yang mereka mau. Kalau sudah perhatikan, memang betul, ya, di dalam perjanjian lama itu Allah itu akan mengutus Mesias, dan Mesias itu akan menjadi raja atas Israel. Itu betul, sudah. Dan inilah yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada umumnya pada zaman Tuhan Yesus. Mereka inginkan bahwa nanti ketika Mesias yang diutus Allah itu datang, maka dia akan menjadi raja atas umat Israel dan sekaligus melepaskan umat Israel dari belenggu penjajahan bangsa kafir, yaitu Romawi. Nah, mereka suka dengan konsep itu, mereka pegang teguh, dan itu yang mereka percaya. Pada waktunya Allah akan mengutus Mesias yang akan memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, sekarang, saudara, Tuhan Yesus datang.
dan justru berbicara, aku datang untuk mati buat kamu. Kira-kira konsep itu menarik nggak buat orang Yahudi pada waktu itu? Oh, sama sekali tidak menarik, saudara. Tidak populer. Mereka tidak suka. Itu sebabnya buat mereka itu adalah perkataan yang keras, yang kasar, yang tidak cocok dengan harapan mereka. Mereka kecewa, saudara. Mereka kecewa. Sebab ternyata kita perhatikan di ayat yang ke-15 ya, pasal 6 itu mereka sudah hampir-hampir mau tarik Tuhan Yesus dan kemudian menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja. Kita perhatikan bahwa barangkali mereka mulai berpikir ya, waduh asik juga nih kalau punya raja seperti ini ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan 2 orang bisa makan. Mereka membayangkan, waduh enak ya saudara, tiap hari nggak usah kerja keras, nanti raja inilah yang akan suplai makanan. Wah cocok. Tapi kemudian Tuhan Yesus segera menyingkir dari hadapan mereka. Ya, mereka dan Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah pemahaman yang salah, dan Tuhan Yesus mau luruskan yang salah itu supaya mereka melihat kebenaran dan memegang teguh kebenaran. Nah sekarang mari kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-61 dan 62. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncang imanmu? Yesus tahu, ya jelas itu mengguncang. Beda sekali mereka harapkan Tuhan Yesus datang sebagai Mesias yang selamatkan mereka secara fisik. Lah kok sekarang Tuhan Yesus malah ngomongnya soal rohani. Tidak ketemu ya antara harapan dengan kenyataan. Lalu ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anakmu manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tuhan Yesus mau menunjukkan, sungguh aku ini Mesias. Meskipun kamu berpikir yang berbeda, meskipun harapanmu itu tidak terpenuhi, tetapi akulah Mesias. Nanti engkau akan melihat aku akan kembali kepada Bapa. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan perkataan yang selanjutnya, dan ini sangat penting saudara, mencerikan mata mereka ya, bahwa sebenarnya yang fisik yang kamu harapkan lepas dari penjajahan Romawi itu sebenarnya hanya sesuatu yang mudah untuk Tuhan lakukan. Yang tidak bisa mereka lakukan, itulah yang sebenarnya mau Tuhan Yesus lakukan buat mereka. Sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara perhatikan kata hidup di sini, kata hidup ya, menggunakan kata zoe dalam bahasa Yunani. Dalam Yunani ada 2 untuk hidup ya, zoe dan bios. Nah, kata bios itu kita dapat kata biologi yang artinya kehidupan ya, kehidupan, nyawa, kehidupan, biologi. Nah ini zoe. Dan itu berarti bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yang menunjukkan ada kesinambungan antara kehidupan kita yang sekarang dengan kehidupan yang akan datang. Dan itu bicara soal hidup yang kekal, saudara. Jadi dengan kata yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, sekalipun kamu goncang imanmu, tapi aku mau ingatkan bahwa sesungguhnya apa yang aku sediakan melalui kematianku itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu harapkan. Hanya sekedar kelepasan secara jasmani. Akhirnya saudara, kita tiba kepada pertanyaan yang kita jadikan tema untuk khotbah kita pada malam hari ini ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi
mengikut dia. Kalau pakai bahasa IT, barangkali ya, banyak orang pada waktu itu langsung ketik unread atau unsubscribe, ya, unfollow atau leave the group. Saudara, ini semua bahasa dunia IT semua, dunia media sosial. Mereka mundur, saudara. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan tidak dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Saudara, melihat fakta itu, ini yang saya rasa ini aneh juga ya. Tuhan Yesus kok yang nggak ngeman gitu sama murid-muridnya yang sudah jadi lebih sedikit. Banyak yang mundur. Malah Tuhan Yesus ajukan pertanyaan ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Awak-awakmu gak lu mau pisah? Gak nyengkir bisa. Sekalian atau kita lihat sekarang ini gereja-gereja, jaga gimana caranya supaya domba itu nggak lari keluar. Berikan segala sesuatu yang mereka suka, asal jangan keluar dari dinding-dinding gereja. Kita akan bahas aplikasinya. Tetapi saudara perhatikan di sini, dan ini bukan Tuhan Yesus ini bukannya itu merasa bersalah, lalu kemudian mulai ngemis kepada murid-muridnya ya, lalu kemudian kata, please don't leave me alone. Bukan, ini bukan perkataan seperti itu. Ini betul-betul Tuhan Yesus serahkan kepada mereka. Mereka harus membuat pilihan yang aktif. Yang lain sudah mundur, kamu mau mundur juga. Sudah keras memang. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan dia memiliki otoritas sungguh. Amin. Tetapi para murid juga harus membuat pilihan yang aktif jika mereka ingin mendapat karunia keselamatan yang daripada. Dengan kata lain, saudara, kalau saya mau saya mau kalimatkan secara bebas gitu ya. Barangkali ini yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid. Apakah kamu akan tetap percaya kepadaku bahkan ketika aku menolak untuk memenuhi harapan. Saudara, ini yang susah ya memang di dalam mengikut Tuhan Yesus ya. Kita mau jujur saja ya, kita ikut Tuhan itu kita bawa agenda kita, betul ya? Kita bawa agenda kita. Kita mau jadi orang percaya asal Tuhan lakukan ini buat saya, kan begitu ya. Saya kenal seorang bapak ini ya, dulu sempat mengizinkan istrinya, anak-anaknya boleh pergi ke gereja karena sudah sekian lama dilarang. Karena kamu pergi ke gereja sama anak-anak boleh. Tapi lihat, 1 bulan kalau tidak ada perubahan, maksudnya dia itu sebenarnya dia pengen punya pekerjaan, sekarang lagi nganggur. Jadi lihat, kalau kamu ke gereja, ya, kalau nanti Tuhan kasih pekerjaan buat aku, oke, saya tak ikut ke gereja. Wih, ternyata sebulan lewat ya tidak ada pekerjaan. Akhirnya di stop lagi, tidak boleh ke gereja. Ya akhirnya kan, kita punya harapan gitu, saudara ya. Dan kita mau supaya harapan kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya, saudara, Allah tidak selalu memenuhi harapan saudara dan saya. Nah, saya mau tarik di sini, saya mau angkat ya 3 aplikasi ya untuk kita kemudian menutup apa yang baru saja kita bahas pada malam hari. Aplikasi yang pertama, saudara. Maaf saja, saya harus ikut firman Tuhan. Ya. Kita seharusnya mengantisipasi pengajaran atau perintah yang keras sementara kita mengikut Yesus. Saudara bertanya, kenapa sih kok ada yang
keras, yang tidak enak, nggak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena memang nilai-nilai kerajaan Allah berbeda dengan nilai-nilai dunia. Amen. Dan itulah yang menimbulkan benturan. Ada seorang, ya, mungkin saudara pernah dengar nama John Stott, ya, seorang penulis Injil yang sangat baik sekali, saudara. Dia selalu menyebut bahwa nilai-nilai kerajaan Allah itu sifatnya counter culture, kontra dengan budaya di dunia ini. Nah, itu sebabnya seringkali tabrakan. Dan ketika itu tabrak, oleh karena kita sudah nyaman dengan nilai-nilai yang kita pegang selama ini, maka itu menjadi sangat berat, itu menjadi keras buat kita. Tetapi sekali lagi, saudara, ketika kita menjadi umat Tuhan, menjadi bagian dari kerajaan Allah, seharusnya kita mengantisipasi. Ada saat di mana saya ada di persimpangan jalan dan saya harus memilih apakah saya mau ikut nilai-nilai dunia ini atau saya mau ikut nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Kapan hari saudara saya sempat diskusi sedikit dengan seorang kawan, ya. Cerita bahwa anaknya sudah menikah 7 tahun dan belum punya momongan, saudara, dan terakhir dokter sudah tawarkan untuk program bayi tabung. Lalu kemudian dia tanya kepada saya, karena dia tahu saya dosen, saya hamba Tuhan, begitu, ya. Menurut kamu ada yang salah nggak sih dengan bayi tabung? Ya. Nah, saya mengatakan kepada dia bahwa memang isunya itu terletak pada masalah kapan kita memahami kehidupan itu dimulai. Kapan hidup itu dimulai? Ya. Kalau remaja itu kehidupan dimulai waktu punya SIM. Itu artinya hidup. Artinya sudah bebas, bisa naik motor, naik mobil. Sudah, itu remaja sekarang. Nah, ada yang berpendapat bahwa memang pada saat sel telur dengan sel sperma ketemu, ya, awalnya sebelum kemudian nanti ada pertumbuhan tertentu sampai 3 bulan misalnya, ya, trimester pertama, baru kemudian itu kehidupan. Tetapi kekristenan percaya bahwa pada saat pembuahan itulah sudah terjadi kehidupan. Kalau kita mengatakan entah 40 hari lah atau 3 bulan lah baru kehidupan, nah sebelum itu apa? Ayo coba dijawab. Sebelum itu apa? Bukankah kehidupan itu sebuah kontinuum, ya, sebuah keberlanjutan, kesinambungan ketika ada pembuahan dan terus bertumbuh, ya, secara fisik. Dan pada saat pembuahan sebenarnya semua kode DNA sudah ada di situ. Rambutnya lurus apa ikal, kulitnya itu hitam manis atau putih, ya. Tinggi badannya, laki perempuan, kapasitas otaknya semua sudah ada di situ. Nah, persoalan dengan bayi tabung adalah bahwa untuk mendapatkan apa namanya, embrio yang cukup kuat untuk kemudian ditanam, ya, di dalam rahim ibunya, ini dibutuhkan pembuahan lebih dari 1. Ya, jadi kemudian dimonitor pertumbuhannya, ya, misalnya 4 atau 5 begitu, dibuahi. Jadi sel sperma dengan sel telur sudah dipertemukan, lalu itu sudah membentuk kehidupan. Lalu dicari mana yang paling kuat, lalu kemudian ditanam di dalam rahim ibunya. Nah, pertanyaannya sisanya diapain? Nah, ini dia, ya, saudara. Ini dia. Kalau nggak dibuang, dibuat riset kedokteran. Wow. Dan saudara tahu bahwa sel telur ketemu dengan sel sperma itu sudah membentuk sebuah kehidupan, dan kita percaya sebuah kehidupan itu berharga di mata Allah. Kita menganut sanctity of life, kekudusan hidup, bukan the quality of life.
Artinya hidup ada kualitasnya. Nah sudah tua nggak ada gunanya, gak berkualitas. Bukan. Mau tua mau muda, ya sudah jalannya sudah nggak. Tetap saja hidup itu berharga di mata Tuhan. Amin. Nah ketika kita menjadi orang percaya, kita sering dipertemukan itu. Dan itu menjadi keras buat kita oleh karena tidak sesuai dengan harapan kita seringkali. Cara-cara berbisnis kita juga harus dirubah, saudara. Cara anak-anak mahasiswa belajar juga harus dirubah. Dan segala sesuatu harus disesuaikan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang jujur saja ya, saya sangat menyayangkan ada gereja-gereja yang mengadopsi prinsip-prinsip bisnis di dalam menjalankan pelayanan. Dan yang paling berbahaya menurut saya, saudara, ketika gereja menganggap jemaat itu sebagai customer. Di dalam dunia bisnis, customer tidak pernah salah. Customer adalah raja. Jadi apa yang customer mau itu yang diberikan supaya dia menjadi pelanggan yang setia, saudara. Dan ini yang berbahaya kalau terjadi di dalam gereja kita. Kita semua tahu, saudara, apa yang kita mau belum tentu benar, belum tentu sehat, bahkan bisa menjerumuskan kita. Sebabnya belajar dari firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara, mari ya, jangan cari gereja yang menghapus perkataan, pengajaran, pernyataan yang keras. Jangan. Itu ciri gereja yang sudah larut ya dalam pengoperasiannya dalam dunia bisnis, saudara. Ya, itu cirinya, menghapus semua yang keras. Saya sendiri belum pernah sih ya khotbah di satu tempat di pesenin gitu, Pak tolong jangan singgung soal perpuluhan, Pak tolong jangan ngomong soal duit, Pak tolong jangan ngomong soal dan seterusnya. Belum pernah dipesan. Teman saya ada yang cerita begitu, ya ada yang cerita begitu. Jadi ya pokoknya kasih yang enak-enak saja, ya kasih yang enak-enak. Jangan, saudara, itu justru gereja yang menyimpang. Ya. Hadapi, dan kita tahu sebenarnya Allah sedang membawa kita kepada kebenaran. Amin. Amin. Ya. Berikutnya yang kedua, ini kita respon dulu ya dari Simon Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya kira respon kita harus seperti Simon Petrus. Kadang-kadang Simon Petrus ini ngomong gitu, mikir kali ini dia bijak sekali. Juga heran ya baca ayat ini. Ini Simon apa? Bukan Simon yang lain, tapi ya Simon Petrus. Jadi respon yang tepat. Lalu dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu setiap kali saya pergi dan meninggalkan Engkau, maka saya akan mengalami kekosongan. Kepada siapa saya akan pergi? Engkaulah roti hidup itu, dengan kata lain. Simon Petrus katakan demikian meskipun tidak disebutkan. Saya reading between the lines yang tersirat di situ. Terus barangkali kira-kira kita bisa merasakan itu yang siapa Petrus rasakan pada waktu itu. Enggak mau kemana lagi? Mau saya mendapat kepenuhan hidup hanya di dalam Engkau. Hidupku jadi bermakna karena Engkau. Lalu kenapa kami harus pergi ke tempat yang lain? Tidak mungkin. Dan kira-kira ini yang juga harus kita katakan kepada Tuhan. Amin. Amin. Waktu persimpangan jalan memang kalau belok kiri ini menguntungkan, tapi bisa jadi yang menguntungkan itu membawa saya kepada kebinasaan. Belok kanan ikut Tuhan kelihatannya memang berat, sulit, bahkan banyak pengorbanan. Tetapi dengan belok kanan bersama dengan Tuhan, saya tahu Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Yang kedua sekarang, saudara, ya, aplikasi yang kedua, kita
kita seharusnya menjadi orang percaya yang berkomitmen. Sekali lagi, saudara, ini yang menarik sekali. Waktu saya kemarin membaca keseluruhan pasal yang ke-6 dari Injil Yohanes, saudara, saya hampir-hampir tidak percaya bagaimana Tuhan Yesus sama sekali tidak menyeman pengikutnya, tidak nyayang-nyayang pengikutnya. Dia kemudian tidak menurunkan standarnya sedikit pun supaya yang mundur itu bisa kembali kepadanya. Tidak. Karena sungguh kekristenan yang sejati itu selalu menuntut komitmen dari kita. Komitmen kita. Saudara, saya mau katakan ini, maaf, saudara mungkin tidak suka ya. Saudara bukan customer di gereja. Amin. Saudara bukan customernya Tuhan, tetapi saudara adalah murid-murid Tuhan. Dan menjadi murid dibutuhkan keputusan yang radikal untuk mengikut Dia, apapun akibatnya. Yang terakhir, sekarang kita akan bersama-sama melihat, lalu kita akan akhiri firman Tuhan. Kita seharusnya saling menolong dalam mengikut Yesus. Ini yang kita harus ingat, saudara. Rupanya mengikut Tuhan juga gampang ya. Dan jujur saja, ketika firman Tuhan datang kepada kita, firman Tuhan yang keras ya, kadang-kadang kita, Tuhan ini terlalu berat buat saya. Lalu kita mulai mundur ya, sama seperti kebanyakan orang. Lalu kita cari jalan kita sendiri, kita ikuti kemauan kita, harapan kita sendiri. Lalu kemudian kita tiba di satu tempat di mana kita mulai frustasi. Iya ya, memang benar. Meskipun banyak keuntungan, tetapi saya mengorbankan juga banyak hal. Keluarga saya, apa saja sudah kita korbankan. Lalu kita disadarkan kembali, memang betul, yang terbaik adalah saya mengikut jalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang memang tidak mulus, tidak seperti jalan tol, harus muter-muter. Seringkali kita harus berjalan di atas jalanan yang berkerikil, yang membuat kaki kita luka, lutut kita goyah. Tetapi saudara, berjalan bersama Tuhan, itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita jadi orang percaya, bukan yang tersinggungan, saudara. Sekali bahwa disinggung sama pendetaku, Tuhan itu ngomongin aku itu. Tidak demikian ya. Memang nilai-nilai kerajaan Allah seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Tapi ingat, nilai-nilai itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Mari kita duduk.